Untuk kita semuanya, saudara-saudaraku, ya, terima kasih untuk semua yang bertugas melayani pada pagi hari ini dalam ibadah saat teduh kita di akhir pekan ini. Bapak Ibu Saudaraku sangat terberkati dalam satu minggu ini. Saudara-saudara dan saya, kita semua bisa melayani Tuhan kita. Kita bisa beribadah kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, terima kasih semuanya. Ya, saatnya kita akan bersama-sama merenungkan lagi kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Untuk itu mari kita tundukkan hati kita, mari kita berdoa. Sungguh benar ya Bapa di surga, Tuhan kami Yesus Kristus, kami sangat bersyukur ya Tuhan. Di akhir pekan ini Tuhan, sungguh penyertaan kasih Tuhan begitu nyata di dalam setiap kehidupan kami. Dan kami harus mengakhiri akhir pekan ini Tuhan dalam ibadah saat teduh kami. Kami berterima kasih Tuhan atas bimbingan-Mu dan atas firman-Mu yang terus menguatkan hidup kami. Dan terima kasih Bapa untuk semua saudara-saudara kami yang mengambil bagian di dalam pelayanan ini. Dan terima kasih untuk semua saudara-saudara kami yang selalu penuh semangat untuk bersama-sama dibangun di pagi hari. Dan kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan memenuhi sukacita kami. Dan kebaikan Tuhan senantiasa menyertai kehidupan kami semua. Terima kasih Bapa. Pagi hari ini kami sambut lagi kebenaran firman-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Ya, terima kasih untuk kita semuanya atas kesetiaannya. Dan terima kasih untuk kehadiran kita pagi hari ini semua Bapak Ibu Saudara. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita sudah semakin mendekati di bagian-bagian akhir dari pencerahan firman Tuhan dari Galatia pasal 5 ayatnya yang ke-19, 20 dan 21. Kita masih membicarakan standar ukuran dari penetapan firman Allah untuk menjelaskan kepada kita Bapak Ibu Saudara hal-hal apa yang harus kita jauhkan dari setiap kehidupan kita supaya kekudusan Kristus yang sudah kita terima melalui anugerahnya itu benar-benar bisa selaras Bapak Ibu Saudaraku dengan penampilan dari hidup kita. Ya, sebagai orang-orang kudusnya Tuhan, kita harus bertanggung jawab untuk menyesuaikan Bapak Ibu Saudara apa yang kita yakini, apa yang kita percayai dengan apa yang kita lakukan harus selaras. Artinya kita adalah orang-orang percaya yang terus bertumbuh di dalam pengenalan kita akan kekudusan Kristus yang sempurna itu. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita masih akan melihat bagaimana setiap kebenaran firman Allah secara detail ya, secara rinci. Jadi bukan hanya sekilas-sekilas Bapak Ibu Saudara, karena pengertian yang hanya sepintas-sepintas itu berbahaya. Sebab itu bisa menjadi sangat subjektif atau bisa hanya perasaan-perasaan saja, tapi tidak didasarkan pada kekokohan daripada ya pengertian yang benar terhadap firman Tuhan. Sehingga setiap apa yang kita perkatakan, apa yang kita ajarkan, apa yang kita beritakan, apa yang kita sampaikan, memang itu karena sudah didasari oleh karena pengertian yang benar yang kita peroleh dari firman Tuhan. Sehingga Bapak Ibu Saudara bukan menghakimi
lagi, tetapi menyatakan kebenaran sifatnya. Amin. Sehingga keberanian itu timbul dari dalam hati dan pikiran kita, karena memang ada penyertaan Roh Kudus di sana. Jadi bukan karena semata-mata karena keinginan daging, tetapi karena memang sungguh-sungguh kita melihat standar-standar kebenaran yang Tuhan ajarkan kepada kita, itu adalah keyakinan kita dan kehidupan kita dan kebenaran kita yang Tuhan percayakan untuk kita hidupi. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita sudah sampai di ayatnya yang ke-21, dan kemarin kita sudah berbicara bagian yang pertama, yaitu tentang kedengkian. Sekarang kita lihat Bapak Ibu Saudaraku, bagian yang terakhir itu adalah disebutkan perbuatan daging adalah kemabukan dan pesta pora. Nah, ini Bapak Ibu Saudara menarik untuk kita bicarakan, karena kita ingin tahu lebih banyak tentang semua hal yang didasarkan pada standar firman Tuhan, bukan opini dan bukan persepsi dan bukan firasat dan bukan dugaan-dugaan pribadi tertentu dan sebagainya. Tapi kita ingin agar semaksimal mungkin kita memahami apa-apa yang dikatakan oleh Alkitab tentang apa-apa yang terjadi di dalam kehidupan manusia, sehingga kita bisa memilih dengan tepat apa yang diajarkan firman Allah menjadi ketaatan kita, dan apa yang diajarkan oleh firman Allah untuk kita jauhkan dari kehidupan kita. Karena bagaimanapun Bapak Ibu Saudara, ya, kita ingin menyaksikan dengan leluasa Injil Kristus. Amin. Kita ingin menyaksikan kebenaran Allah dengan leluasa, ya, tanpa ada dasar-dasar orang lain untuk menuduh bahwa kita ini ya hanya bertopeng menyampaikan firman Tuhan, tapi kita tidak menghidupi apa yang kita ajarkan, apa yang kita saksikan, dan apa yang kita yakini. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, oleh karena itu isu tentang kemabukan dan pesta pora ayat 21 Galatia pasal 5 ini sebagai variabel daripada perbuatan daging itu, Bapak Ibu Saudara, itu sungguh-sungguh nyata memang. Ya, satu kebiasaan yang sangat merusak di dalam kehidupan manusia, Bapak Ibu Saudara, dan berapa banyak ya rumah tangga yang hancur oleh karena hal-hal yang disebut dengan kemabukan dan pesta pora ini, Bapak Ibu Saudara. Dan ini harus dijauhkan dari kehidupan keluarga kita, ya, dari persekutuan kita, dari kehidupan pribadi kita, Bapak Ibu Saudara, karena ini adalah ya perbuatan yang sangat memalukan di hadapan Tuhan. Dan oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, di sini diperingatkan tadi ya bahwa kemabukan dan pesta pora ini bukanlah bagian dari gaya hidup orang percaya. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, karena itu adalah merupakan kebiasaan daripada orang dunia, orang duniawi yang tidak mengenal Allah, maka kita pastikan bahwa setiap orang percaya, kalau dulu misalnya sebelum selamat ada kebiasaan-kebiasaan seperti itu karena hanya sekedar ikut-ikutan, ya Bapak Ibu Saudara, di dalam hal beriman, atau hanya ikut-ikutan di dalam hal kehidupan kekristenan ini, maka sesudah tahu kebenaran Injil keselamatan, Injil kasih karunia Allah, setelah kita tahu bahwa Roh Kudus telah dimeteraikan di dalam kehidupan kita, maka kebiasaan kemabukan dan pesta pora itu harus kita benar-benar jauhkan dari keinginan-keinginan kita, dan digantikan dengan kerinduan kita untuk hidup kudus di hadapan Tuhan. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, isu kemabukan itu selalu berkaitan dengan
minuman yang beralkohol dan yang menyebabkan orang menjadi overdosis, Bapak Ibu Saudara. Itu intinya. Ya, tidak ada dari ciptaan Tuhan itu yang haram. Dikatakan di dalam 1 Timotius pasal 4, Rasul Paulus mengatakan di dalam Tuhan, ya, di dalam kasih karunia, di dalam Kristus Yesus, Bapak Ibu Saudara, tidak ada ciptaan Tuhan itu yang haram kalau diterima dengan ucapan syukur. Dan orang yang mengucap syukur pasti mengendalikan dirinya, menguasai dirinya, bukan dikuasai oleh makanan dan minuman atau kebutuhan-kebutuhan duniawi, tapi kita yang mengendalikan, kita yang menguasai, ya, bagaimana kita sewajarnya untuk menikmati segala apa yang diciptakan Tuhan bagi kita, memuliakan Dia, Bapak Ibu Saudaraku, ya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi ya, saya juga sangat bersyukur secara pribadi. Saya tidak pernah memiliki kebiasaan minum alkohol, ya, kebiasaan berjudi, ya, kebiasaan untuk merokok, kebiasaan hal-hal yang lain lagi yang tidak cocok dengan kehidupan orang percaya, kesaksian orang percaya, Bapak Ibu Saudaraku. Saya tidak mempunyai kebiasaan seperti itu mulai saya dari masa kecil saya, Bapak Ibu Saudara, masa remaja, pemuda, sampai saya berkeluarga. Ya, saya tidak mempunyai kebiasaan berjuang untuk melawan, menghentikan kebiasaan-kebiasaan seperti itu, Bapak Ibu Saudara. Ya, tetapi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, mesti kita berhati-hati bahwa dengan kebiasaan orang yang menjauhkan diri dari hal-hal yang seperti itu tidak berarti bahwa, ya, di hadapan Tuhan itu kita menjadi orang yang lebih baik daripada orang lain, atau kita lebih suci daripada orang lain. Ya, karena perbuatan-perbuatan kita, bahwa kita menjadi orang yang lebih daripada orang lain. Tidak demikian, Bapak Ibu Saudara. Tapi kita semua, ya, orang-orang yang percaya menjadi kudus oleh karena Kristus yang menguduskan kita. Amin, Bapak Ibu Saudara. Jadi harus dipahami dengan baik. Ya, tidak ada, ya, orang yang merasa bahwa dia tidak melakukan hal-hal yang buruk, maka dia merasa bahwa dirinya menjadi lebih baik dari orang lain. Tidak demikian, Bapak Ibu Saudara, kebenaran itu. Kebenaran itu adalah bahwa kita menjadi kudus di hadapan Tuhan karena pekerjaan Kristus yang sudah selesai di atas kayu salib, semata-mata yang telah menggantikan kita sebagai korban tebusan, dan oleh darahnya kita dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya. Bukan karena usaha dan perbuatan kita, tetapi semata-mata adalah karena kita percaya bahwa Tuhan Yesus, darahnya yang kudus itulah yang telah menyucikan hidup kita untuk selama-lamanya. Nah, karena itu kita menghargai apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, pengorbanannya, ya, nyawanya yang dikorbankan untuk menjadi tebusan bagi hidup kita yang sia-sia yang dulu, ya, tetapi sekarang kita menjadi berharga di mata Tuhan, dan Tuhan memakai hidup kita untuk memuliakan Dia dan menjadi berkat bagi sesama kita. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, jadi sekali lagi di sini Bapak Ibu Saudara, kita akan melihat satu bagian yang menjadi peringatan daripada firman Tuhan kepada kita, supaya kita tahu ke arah mana, ya, kerinduan kita, Bapak Ibu Saudaraku, menyesuaikan, ya, hidup kita untuk menjadi kesetiaan yang diperhitungkan oleh Tuhan di dalam setiap usaha dan perjuangan hidup kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya akan mengajak kita untuk melihat, Bapak Ibu Saudara, apa yang dialami, yang dikatakan oleh Tuhan Yesus semasa
dia hidup di tengah-tengah saudara-saudaranya secara jasmani. Ketika Yesus berada di tengah-tengah bangsa Israel, Bapak Ibu Saudara, begitu banyak hal yang diajarkannya kepada umat Israel, sebab kita tahu bahwa bangsa Israel adalah bangsa yang kudus, ya, umat Tuhan yang dijadikan untuk menjadi contoh atau pembawa berita kerajaan sorga, untuk menyatakan bagaimana kehendak Tuhan kepada bangsa-bangsa lain pada waktu itu. Tetapi kita lihat bahwa bangsa Israel begitu banyak sekali mengalami kegagalan, dan mereka tidak mengindahkan, tidak menghargai setiap pengajaran yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Mereka lalai dan mereka cenderung hidup menjadi ikut-ikutan dengan bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Dan kita belajar, Bapak Ibu Saudara, dari Lukas pasal 21, tidak ada, sekali lagi, hal yang tertinggal, yang tidak diajarkan oleh Tuhan Yesus secara detail. Itu disampaikan semuanya, bagaimana pola-pola kehidupan mereka sebagai umat yang kudus, bangsa pilihan Tuhan, harus berbeda dari orang-orang yang tidak mengenal Allah. Dan itulah yang diharapkan di dalam setiap pertemuan atau di dalam setiap perjumpaan Yesus Kristus dengan orang-orang Israel pada saat itu. Nah, kita lihat di dalam Lukas pasal 21, ya, Yesus memperingatkan murid-muridnya tentang hal yang diajarkan oleh Paulus, Rasul Paulus, juga tentunya bersumber dari Tuhan Yesus sendiri. Dan kita lihat di Lukas pasal 21 ayatnya yang ke-34. Ya, Lukas 21 ayatnya yang ke-34. Ya, dikatakan demikian, jagalah dirimu. Ya, di situ judul perikopnya di dalam Alkitab yang berbahasa Indonesia dituliskan di situ, nasihat supaya berjaga-jaga. Ayat 34. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Jadi sekali lagi, jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Jadi Bapak Ibu Saudara, tentu saja konteks daripada firman Tuhan yang disampaikan Yesus Kristus kepada murid-muridnya, kepada bangsa Israel, kepada orang-orang Israel ini, oleh sebab Bapak Ibu Saudara, orang-orang Israel pasti suatu saat menghadapi masa sengsara besar di bumi ini selama 7 tahun, masa sengsara di mana antikristus akan berkuasa terhadap kehidupan, mengendalikan kehidupan manusia. Dan orang-orang Israel, Bapak Ibu Saudara, harus memisahkan diri, harus mengasingkan diri. Mereka tidak boleh bergabung dengan perilaku daripada orang-orang dari bangsa lain yang tidak mengenal Allah. Sebab apa, Bapak Ibu Saudara? Ya, bangsa Israel adalah bangsa yang dikuduskan oleh Tuhan, yang dipersiapkan oleh Tuhan Yesus untuk menjadi imamat yang rajani. Mereka akan masuk pada kerajaan 1000 tahun kalau Yesus datang pada akhir masa sengsara besar untuk membawa bangsa Israel masuk ke dalam kerajaan 1000 tahun pada saat kedatangannya yang kedua kali. Nah, tetapi di sini Bapak Ibu Saudara, kita melihat hal yang sama ditujukan juga kepada kita melalui firman kasih karunia yang disampaikan melalui Rasul Paulus oleh Yesus Kristus. Kita sebagai umat kudusnya
dalam hal bagaimana menjaga moral, menjaga kekudusan Kristus di dalam setiap kehidupan praktis kita. Juga diperingatkan mengenai kemabukan dan pesta pora. Itu bukanlah bagian dari identitas kita di dalam Kristus. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi di sini dikatakan supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan dan kepentingan duniawi. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, di sini sebetulnya intinya adalah apa yang kita sadari. Amin. Sejauh mana kesadaran kita terhadap apa yang benar di hadapan Allah itu harus berkembang, harus bertumbuh. Bapak Ibu Saudara, kita tidak bisa hanya berdiam diri saja dan merasa puas diri dengan apa yang kita ketahui di masa yang lampau. Karena masa lalu kita, Bapak Ibu Saudara, sangat syarat dipenuhi dengan berbagai-bagai keinginan duniawi. Karena keinginan daging itu, Bapak Ibu Saudara, tentunya itu adalah bagian dari masa lalu kita yang terhubung dengan Adam yang berdosa. Tapi kita sekarang mempunyai suatu garis kehidupan yang baru. Amin. Kita mempunyai suatu garis kehidupan yang baru di dalam Kristus Yesus, karena kita adalah ciptaan baru dan kita adalah manusia baru diciptakan di dalam kekudusan Kristus, supaya kita dapat mempersembahkan hidup kita, mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup dan yang berkenan dan yang kudus kepada Allah. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar, karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi begitu banyak macam kebiasaan-kebiasaan manusia di dunia ini, dan kita tidak boleh taken for granted, atau kita tidak boleh hanya bersetuju begitu saja Bapak Ibu Saudara dengan apa yang menjadi kebiasaan orang-orang dunia. Tapi kita harus menyeleksi apa yang boleh kita ikuti dan apa yang tidak boleh kita ikuti, dan apa yang harus kita jauhkan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, sekali lagi di sini intinya adalah bagaimana Tuhan terus menyadarkan kita supaya kita selalu berjaga-jaga, karena dikatakan tadi itu adalah jerat jerat di mana-mana, perangkap di mana-mana dipersiapkan oleh iblis dan setan untuk menjatuhkan bukan menjatuhkan orang-orang yang tidak mengenal Allah karena memang mereka sudah jatuh, tapi menjatuhkan orang-orang percaya, supaya orang-orang percaya, orang-orang kudusnya Tuhan itu berhenti bertumbuh. Dan iblis sudah banyak berhasil melakukan itu, dan banyak orang-orang percaya berhenti bertumbuh di dalam kebenaran. Mereka didera oleh persoalan-persoalan kehidupan, dan mereka tidak datang kepada kebenaran, pada pengetahuan akan kebenaran, tapi mereka hanya pasrah saja dengan keadaan. Mereka pasrah saja dengan keadaan dan tidak berusaha untuk datang kepada Kristus, kepada kebenaran, tapi mereka cenderung, Bapak Ibu Saudara, menyerah untuk bertumbuh di dalam kasih Kristus. Dan itu adalah yang Paulus katakan suatu kebodohan kepada jemaat Galatia. Paulus mengatakan itu adalah sikap yang bodoh. Karena apa? Karena kita diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk memahami kehendaknya seluas-luasnya. Amin. Karena kita telah dimerdekakan dari dosa, kita telah dimerdekakan dari kuasa maut, dan kita semua diberikan kesempatan untuk hidup di dalam roh, hidup mengikuti pimpinan Roh Kudus. Dan kita tahu Tuhan menyediakan kekuatan bagi kita untuk melayani Dia. Bagaimana kita mengambil bagian di dalam kekudusan hidup Kristus yang telah dibangkitkan dari antara orang mati, dan kita
hidup bersama-sama dengan Kristus di dalam kuasa kebangkitannya, dan kita bisa berkarya, kita bisa melayani, kita bisa mengambil bagian di dalam kehidupan kekudusan Kristus, yaitu menghidupi setiap kebenaran firman-Nya sesuai dengan apa yang dirancangkan oleh Tuhan di dalam kehidupan kita sebagai manusia baru. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, oleh karena itu kita harus dengan sengaja dan berani berubah. Amin. Kita harus dengan sengaja mencondongkan hati kita, mencondongkan pikiran kita, mencondongkan kemauan kita kepada apa yang berkenan kepada Tuhan. Dan kita, Bapak Ibu Saudaraku, harus memilih dengan sengaja. Tidak bisa hanya sekilas-sekilas dan tidak bisa hanya sepintas-sepintas, Bapak Ibu Saudaraku. Kita tidak masuk lebih dalam kepada kebenaran firman Tuhan, maka keinginan duniawilah yang akan banyak menyeret kita, yang disebutkan tadi sebagai jerat. Itu adalah sebagai perangkap daripada kuasa kegelapan yang ingin mengembalikan kehidupan kita menjadi sama seperti dunia ini. Bapak Ibu Saudara, tetapi kita, firman Tuhan menasihati kita, janganlah kamu menjadi sama seperti dunia, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, pembaharuan pikiranmu, dan kita dapat membuktikan, sehingga kamu dapat membuktikan apa yang berkenan kepada Allah dan apa yang baik dan apa yang sempurna. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, maka karena itu kepada jemaat kudusnya Tuhan, kepada orang-orang percaya, pada setiap anggota tubuh Kristus, kita dapat belajar dari apa yang Rasul Paulus katakan di dalam Efesus pasal 5. Mari kita lihat Bapak Ibu Saudara, Efesus pasal 5. Jadi kita tidak bisa menghindarkan segala jerat daripada kuasa-kuasa kegelapan dari kehidupan kita, kecuali karena kita memberikan diri kita dipimpin oleh Roh Kudus. Kita lihat Bapak Ibu Saudara di dalam Efesus pasal 5, maksud saya Efesus pasal 5. Kita lihat dulu dari ayatnya yang pertama. Kita lihat dari ayat yang pertama, saudaraku, Efesus pasal 5. Di situ judul perikopnya disebutkan dalam Alkitab yang berbahasa Indonesia. Disebutkan di situ hidup sebagai anak-anak terang. Amin. Bukan hidup sebagai anak-anak kegelapan, tetapi sebagai anak-anak terang. Ayat 1 dikatakan, sebab itu jadilah penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih, dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Bapak Ibu Saudara, ini sangat relevan dengan apa yang dikatakan di dalam Roma pasal 12. Demi kemurahan hati Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang kudus, yang hidup, dan yang berkenan kepada Allah. Amin. Karena Yesus Kristuslah yang pertama memberikan contoh dan menjadi dasar model bagaimana kita percaya bahwa kita dapat mempersembahkan tubuh kita menjadi persembahan yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu diawali oleh karena Yesus Kristus telah terlebih dahulu mempersembahkan dirinya, menyerahkan nyawanya, dan bahkan menumpahkan darahnya sebagai persembahan korban yang harum bagi Allah. Sebelum kita diselamatkan Bapak Ibu Saudara, sebelum kita percaya kepada Injil keselamatan, Injil kasih karunia Allah, sebelum kita percaya akan penebusan segala dosa, dan sebelum kita menerima pemeteraian Roh Kudus, apapun yang kita lakukan
itu semuanya dikatakan kesalehan manusia. Segala kesalehan manusia adalah seperti kain kotor, ya, najis di hadapan Tuhan. Karena apa? Orang berdosa ya tidak mungkin bisa menghasilkan kekudusan, ya tidak mungkin bisa mengambil yang tahir dari yang najis. Tetapi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, sejak kita menjadi orang percaya, sejak kita menjadi orang yang sudah pasti diselamatkan, sejak kita telah menerima ya pengampunan segala dosa, kita sudah dimeteraikan dengan Roh Kudus, maka saudara-saudaraku, kita ya dikatakan bahwa tubuh kita menjadi bait Allah yang kudus. Amin. Tubuh kita menjadi bait Roh Kudus, dan dengan demikian kita bisa mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang kudus, yang hidup, dan yang berkenan, dan persembahan korban yang harum bagi Allah. Bapak Ibu Saudaraku, bukan karena kita mengandalkan pikiran kita, bukan karena kepintaran kita, dan bukan karena kesanggupan atau apa saja yang kita usahakan, yang kita berhasil, yang kita raih. Tapi semuanya ini adalah didasarkan pada iman kepada korban penebusan yang dilakukan oleh Yesus Kristus yang menjadi kebenaran kita. Sebab kita dibenarkan oleh darahnya, dan kita pasti diselamatkan dari murka Allah. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, itu sebabnya ya disebutkan selanjutnya di situ sebagai orang-orang kudusnya Tuhan, anak-anak terang. Maka dikatakan di situ di ayat 3, tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja pun jangan di antara kamu, sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Amin. Bapak Ibu Saudara, jelas sekali di situ bahwa kita tidak boleh bersentuhan dengan hal-hal yang menyebabkan kita menjadi cemar oleh karena dunia yang hidup di dalam keinginan daging. Ayat 4, demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong, atau yang sembrono, karena hal-hal itu tidak pantas, tetapi sebaliknya ucapkanlah syukur. Ayat 5, karena ingatlah ini baik-baik, tidak ada orang sundal, orang cemar, atau orang serakah, artinya penyembah berhala, yang mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus dan Allah. Nanti ya di minggu depan kita akan membahas apa artinya tidak mendapat bagian di dalam kerajaan Allah. Itu juga yang disebutkan di dalam Galatia pasal 5 ya, dan itu akan kita bicarakan di minggu yang akan datang. Ayat 6. Janganlah kamu disesatkan orang dengan kata-kata yang hampa, karena hal-hal yang demikian mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Sebab itu, janganlah kamu berkawan dengan mereka. Bapak Ibu Saudaraku, karena kebiasaan ya kemabukan dan pesta pora itu adalah akibat daripada salah bergaul. Karena ya firman Tuhan mengatakan pergaulan yang buruk akan merusakkan kebiasaan yang baik. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, sebab itu dikatakan ya ayat 8, memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Amin. Jadi ini adalah suatu logika yang dibangun Bapak Ibu Saudaraku. Kalau kita menyebut diri kita adalah orang-orang kudusnya Tuhan, maka kita pun Bapak Ibu Saudara harus ya bertindak, berperilaku seperti apa yang kita yakini, yang kita percayai. Kalau tidak, berarti menjadi tidak masuk akal. Dan itulah sebabnya Bapak Ibu Saudaraku, banyak orang percaya orang kudusnya Tuhan menjadi batu sandungan. Karena apa mereka bisa menjadi batu sandungan? Karena mereka tidak membuka hatinya untuk dirubah oleh firman Tuhan. Mereka hanya bertahan dengan egois mereka, dan mereka hanya ya ingin supaya kesenangan-kesenangan mereka saja yang penting, dan mereka tidak memberikan dirinya untuk diubahkan oleh Tuhan dan
mereka tidak bisa menjadi berkat bagi sesamanya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, maka di ayatnya yang ke-9 dikatakan, karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran, dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara tidak bisa hanya ikut-ikutan saja sebagai orang percaya. Kita harus mengetahui banyak tentang kebenaran firman Allah supaya kita bisa menjadi teladan bagi orang-orang yang ingin mengikuti kebenaran Kristus. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa, tetapi sebaliknya telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Sebab menyebutkan saja pun apa yang diperbuat oleh mereka di tempat-tempat yang tersembunyi telah memalukan. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita langsung ke ayatnya yang ke-15. Ya, ayatnya yang ke-15. Karena itu, perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Amin. Orang bebal walaupun dinasehati, Bapak Ibu Saudaraku, tidak akan mau membuka hatinya karena kecondongan hati dan pikirannya sudah terikat dengan keinginan duniawi. Tetapi orang-orang percaya yang memiliki Roh Kudus, maka hatinya terbuka untuk berubah menjadi lebih baik di hadapan Tuhan, menjadi orang arif, orang bijaksana. Ayat 16. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu, kita perhatikan 17, sebab itu, janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara, tidak dengan sendirinya orang bisa mengerti kehendak Tuhan. Itu karena ada upaya. Ya, Bapak Ibu Saudara berkorban, bangun di pagi hari. Ya, Bapak Ibu Saudara, kita tidak terus-menerus berusaha untuk memperpanjang masa tidur kita, ya mengikuti keinginan daging. Tapi kita berani memutuskan mengikuti keinginan roh. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudaraku, itu menjadi orang yang bijaksana. Kita tidak hanya mencari alasan-alasan untuk membenarkan keinginan daging, ya mencari-cari alasan Bapak Ibu Saudaraku supaya kita menghindar, menjauh dari kehendak Allah. Itu adalah kebiasaan orang bebal, orang yang tidak mau diperbaharui oleh pimpinan Roh Kudus. Nah, saudaraku, karena itu di ayatnya yang ke-18 dikatakan, dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu Saudara, bukan dipenuhi dengan keinginan yang membawa kemabukan dan menjadi tidak masuk akal, menjadi terhuyung-huyung. Bapak Ibu Saudaraku, menjadi orang yang pelin-pelan, yang bimbang, yang hanya ikut-ikutan saja, tidak punya pendirian. Tapi kita harus dikendalikan oleh keinginan Roh Kudus. Dan itu yang akan kita bahas di minggu yang akan datang, yaitu buah roh ialah kasih, dan buah roh adalah kesetiaan, dan seterusnya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itu di ayat 19 dikatakan, dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian, dan bernyanyi nyanyian rohani, bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Amin. Betapa indahnya Bapak Ibu Saudara, di pagi hari kita sudah memuji-muji Tuhan kita. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara, kita lihat di keyakinan, kepercayaan yang lain. Bapak Ibu Saudara, bahkan jam 4 pagi sudah ada terdengar suara-suara. Ya, Bapak Ibu Saudaraku, bagaimana dengan kita sebagai orang Kristen? Ya, sebagai pengikut Yesus, Bapak Ibu Saudara masih memperpanjang tidur terus. Bapak Ibu Saudara masih kemalasan yang dipelihara. Itu bukan bagian dari kebiasaan daripada orang kudusnya Tuhan. Tapi kita harus menjadi orang yang bijaksana, tahu memperlengkapi diri kita, memberikan diri kita, Bapak Ibu Saudaraku, berkorban. Ya, itu adalah satu kata yang sangat dekat dengan orang percaya ketika kita ingin diperbaharui.
dan berikan diri kita untuk bertumbuh menjadi bijaksana, menggunakan waktu yang ada. Bapak Ibu Saudaraku, kita tidak mencari dalih, tidak mencari alasan, tetapi kita, Bapak Ibu Saudara, masuk ke dalam setiap pengertian akan kebenaran, mengerti kehendak Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itu bernyanyilah, kita memuji Tuhan di pagi hari, Bapak Ibu Saudaraku, amin. Itu sangat luar biasa, roh dan jiwa kita sudah disentuh oleh kehendak Allah. Bagaimana tidak kita, Bapak Ibu Saudaraku, setiap hari kita semangat melakukan tanggung jawab kita, karena sudah diawali dengan ucapan syukur yang benar kepada Tuhan. Di pagi hari, setiap hari yang baru yang Tuhan berikan menjadi sangat penting bagi kita, karena kita ingin melakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Amin, Bapak Ibu Saudara. Karena itu saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ayat 20 dikatakan, ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah Bapa kita, dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Tuhan. Amin, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, sangat luar biasa ketika kita mendengarkan puji-pujian, Bapak Ibu Saudaraku, hambanya Bapak Pendeta Pardosi ini banyak sekali menguasai lagu-lagu pujian, dan itu bisa kita lihat Bapak Ibu Saudara dalam ibadah-ibadah kita, setiap minggu ada pujian-pujian yang secara khusus dinaikkan dan kita bersemangat untuk mengikutinya, karena itu adalah merupakan kehendak daripada Roh Kudus. Kita dengan pengertian menyambut setiap pujian yang meninggikan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, senanglah untuk menyanyikan lagu-lagu pujian. Bapak Ibu Saudaraku, jangan kalau lagu duniawi kita semangat menyanyikan, hafal lagu-lagu duniawi, tapi lagu-lagu pujian yang meninggikan Tuhan Yesus sangat kurang, atau bahkan tidak tahu apa-apa tentang pujian meninggikan Yesus. Bapak Ibu Saudaraku, kita harus berubah, amin, dan memperbaharui pikiran kita dengan segala hal-hal yang dapat meninggikan Tuhan Yesus. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, sekali lagi, mari saudaraku, kita semua memberikan diri kita untuk hidup di dalam pimpinan Roh Kudus dan menjauhkan kita dari segala keinginan duniawi, kemabukan dan pesta pora. Bapak Ibu Saudara, itu adalah hal yang harus diputus mata rantainya, tidak boleh menjadi kebiasaan kita lagi. Tapi kita hidup di dalam kebiasaan untuk selalu terbuka mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan. Kami sangat bersyukur Bapa, Engkau memperingatkan kami terus Bapa, menasehati kami dengan setiap kebenaran firman-Mu, supaya kami terus fokus hidup di dalam kekudusan Kristus yang nyata. Di dalam firman-Mu kami bisa melihat segala hal yang baik, bahkan yang terbaik yang Tuhan berikan bagi kami sebagai jalan hidup kami untuk memuliakan Engkau selama-lamanya. Dan kami percaya Roh Kuduslah yang memberikan kepada kami kekuatan, dan segala apa yang kami butuhkan Engkau mencukupinya, sehingga hati kami selalu bersyukur dan ingin memuji-muji nama-Mu untuk selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, diberkatilah semua saudara-saudara kami yang telah mendengarkan firman-Mu di pagi hari ini, dan semua yang mendengarkan setiap kebenaran-Mu, biarlah semuanya berlimpah di dalam berkat dan kasih karunia Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Selamat pagi untuk kita semuanya. Kembali dulu kepada Bapak Pendeta Pardosi untuk mengarahkan kita. Siapa yang akan membawa kita dalam doa syafaat. Ceri dari Cirebon Tuhan memberkati. Selamat pagi. Salam buat kita semuanya. Haleluya. Puji Tuhan. Amin.